Seorang pengendara sepeda motor di Batubara tewas ditabrak minibus. Arus balik Lebaran, Terminal Terpadu Amplas belum beroperasi. Kapoldasu dan Pangdam 1 Bukit Barisan tinjau objek wisata di Kabupaten Karo. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, satu unit mobil minibus terlibat kecelakaan dengan 2 unit sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Desa Perjuangan, Kecamatan Sebalai, Batubara, Sumatera Utara. 2 orang mengalami kritis dan 1 tewas. Kecelakaan 1 unit mobil Honda HR-V dengan 2 unit sepeda motor menyebabkan 3 pengendara sepeda motor luka berat, 1 diantaranya tewas. Peristiwa laka lantas terjadi di Desa Perjuangan, Kecamatan Sebalai, Batubara, Sumatera Utara. Dalam insiden tersebut, mobil yang terlibat kontra mengalami rusak berat dan terbalik usai kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi Sabtu sore kemarin turut diabadikan warga di media sosial. Dalam alur rekaman video terlihat beberapa korban kecelakaan dibaringkan di tepi jalan usai dievakuasi dari bahu jalan umum. Kepala Unit Lalu Lintas Polres Batubara Ibda Wahidin mengatakan, kecelakaan bermula saat mobil minibus bernomor polisi BK1926AHT melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kisaran menuju Medan. Selanjutnya mobil diketahui hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun pengemudi mobil keluar jalur hingga menabrak 2 sepeda motor dari sebaliknya. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan mengatur arus lalu lintas yang mengalami macet. Sementara 3 korban pemotor yang mengalami luka parah terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit lainnya karena mengalami kritis dan 1 dari 3 korban yang mengalami kritis tewas saat berada di rumah sakit. Mobil penumpang CRP yang dikemudikan oleh Rizky Akbar datang dari arah Kisaran menuju Medan. Kiranya setiba di TKP diduga mobil CRP mengambil jalan mengarah ke kanan, salah mendahului 1 unit kendaraan yang lain, namun akhirnya tidak terkontrol, datang dari arah yang berlawanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Astrid, dan di belakangnya ada dikendarai oleh sepeda motor atas nama Ardiansah, dan terjadilah laka lantas yang menyebabkan sepeda motor Astrid dan Ardiansah tertabrak oleh mobil CRP. Mobil tersebut sampai terguling. Ya, kita duga memang mobil CRP melaju sangat kencang. Pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit, dan setelah kita mendengar daripada berita daripada keluarga, meninggal dunia. Luka berat ada 2 orang. Kini kasus kecelakaan yang menewaskan 1 orang tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, berwisata usai ujian sekolah, 7 pelajar dan seorang guru asal Medan tersesat di lokasi pemandian air terjun Dwi Warna Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tujuh pelajar dan seorang guru privat salah satu sekolah swasta di Medan tersesat di lokasi wisata air terjun Dwi Warna Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara sejak Sabtu sore kemarin. Para pelajar ini tersesat dan tak dapat mencari jalan pulang akibat lokasi wisata tersebut diguyur hujan deras hingga menimbulkan kabut tebal. Mendapat informasi adanya wisatawan lokal tersesat dan tak mengetahui jalan keluar, Minggu subuh tim Basarnas Kota Medan dibantu warga melakukan pencarian terhadap para pelajar. 7 pelajar dan seorang guru akhirnya ditemukan petugas Basarnas di sekitar lokasi wisata air terjun Dwi Warna dalam kondisi selamat. Oleh petugas, para pelajar tersebut kemudian dievakuasi keluar dari lokasi wisata tersebut menuju posko.
658 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban, di mana kondisi korban mengalami hipotermi ringan. Selanjutnya pada pukul 07.15 korban segera dievakuasi ke posko Sibolangit dan berhasil tiba di posko pada pukul 08.04. Para pelajar yang tersesat kini sudah diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarida TV. Libur Lebaran lokasi wisata AEK Sijorni di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terlihat sepi pengunjung. Pengelola mengaku jumlah pengunjung berkurang hingga 50% lebih. Musim libur Lebaran Idul Fitri, pengunjung di lokasi wisata AEK Sijorni Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terlihat sepi. Sepinya pengunjung ini akibat pembatasan pengunjung yang dilakukan pengusaha. AEK Sijorni merupakan lokasi wisata favorit di Tapanuli bagian selatan. Sedianya lokasi wisata ini mampu menampung 1.500 sampai 2.000 orang pengunjung. Namun di masa COVID-19 ini, pengunjung dibatasi hanya 500 sampai 700 orang saja. Kalau untuk tiket pengunjung wisata, ya pastinya seperti keadaan kita sekarang sebenarnya bisa kita bilang menurun. Tapi kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga Polres Tapanuli Selatan untuk pembatasan kepada pengunjung yang hendak berkunjung ke tempat kita atau ke lokasi kita. Sebenarnya kalau tahun-tahun lalu itu pengunjung puncaknya di hari kedua. Pengunjung puncaknya di hari kedua, dan ini memang hari kedua, tapi memang karena ada aturan pemerintah tentang penyekatan untuk termasuk arus mudik, ya pastinya seperti keadaan kita sekarang sangat jauh menurun. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama TNI dan Polri telah melakukan imbauan kepada pengusaha wisata untuk menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung di semua lokasi wisata di Tapanuli Selatan. Tempat-tempat wisata, contohnya kalau di daerah kita di Tapanuli Selatan ini AEK Sijorni. Nah, itu juga kita menghimbau kepada pemilik supaya pengunjung yang masuk ke sana itu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian menghimbau kepada pemilik kalau memang sudah kapasitasnya sudah dirasa penuh, tidak lagi menerima pengunjung. Selama masa pandemi, jumlah pengunjung tidak boleh lebih dari setengah kapasitas lokasi wisata. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarida TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, memasuki puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Terminal Terpadu Amplas di Kota Medan, Sumatera Utara masih belum beroperasi. Hal ini dilakukan lantaran meneruskan instruksi pemerintah pusat terkait larangan angkutan umum beroperasi selama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Terminal Terpadu Amplas masih ditutup sementara. Meskipun sudah memasuki arus balik Hari Raya Idul Fitri, Terminal Terpadu Amplas Kota Medan, Sumatera Utara terpantau sepi. Berdasarkan pengamatan kru yang bertugas, armada bus baik antar kota dalam provinsi maupun bus antar kota antar provinsi yang biasa beroperasi justru terlihat memadati terminal. Aktivitas transportasi hingga pedagang sangat sepi.
Kepala Terminal Terpadu Amplas Edi Manurung menjelaskan, situasi ini disebabkan dampak dari implementasi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pemerintah pusat tentang larangan mudik. Untuk meneruskan instruksi tersebut, petugas Dinas Perhubungan dibantu tim pengawas lainnya melakukan pengawasan di Terminal Terpadu Amplas. Petugas juga memasang portal pembatasan yang dipasang melintang di depan pintu masuk Terminal Amplas. Portal non-permanen dipasang untuk penegasan dan pencegahan bus masuk dan beroperasi di kawasan Terminal Amplas, termasuk saat menaikkan dan menurunkan penumpang. Berdasarkan observasi petugas, sepanjang tindakan penyekatan berlangsung, tim gabungan petugas pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan petugas Polda Sumatera Utara telah menemukan ratusan pemudik melintas. Pemudik nekat pulang ke kampung halamannya meski himbauan larangan mudik sudah disosialisasikan. Kondisi Terminal Amplas saat sekarang ini kita mengacu kepada PM 13 tahun 2021, masih terminal belum beroperasi. Masih kita mengadakan penutupan terminal. Demikian. Bang, sampai kapan ini Bang yang akan dilakukan Bang? Menurut PM 13 tahun 2021, kita melaksanakan penutupan terminal dan penyekatan tanggal 6 sampai tanggal 17. Dan tanggal 18 kita mulai beroperasi. Bang. Bang, ada menutup kemungkinan nggak diperpanjang lagi Bang penutupan sementara ini Bang? Untuk perpanjangan untuk penutupan sementara gambaran dari Kementerian Perhubungan belum ada. Karena teringat aktivitas masyarakat sampai sekarang operasi para PU bus yang ada di Kota Medan sampai tanggal 17, tanggal 18 sudah beroperasi, Pak. Bang, untuk dari pihak manajemen bus sendiri Bang, kepada pengelola Terminal Amplas sendiri seperti apa Bang pandangan mereka Bang? Untuk sekarang mereka sangat responsif dalam artian mendukung program pemerintah untuk memberantas penyebaran COVID-19 di Kota Medan ini dan tetap mengacu kepada PM 13 sampai tanggal 17 mereka tidak beroperasi. Pemudik yang bersikeras melintas akhirnya akan menerima sanksi dari petugas, yakni harus putar balik kendaraan. Saat ini Terminal Terpadu Amplas dijadwalkan beroperasi kembali pada 18 Mei 2021 mendatang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, memasuki hari pertama kerja usai libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution melakukan inspeksi mendadak di dua instansi pelayanan publik, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution Senin pagi melakukan inspeksi mendadak. Instansi pertama yang disidak yakni Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Jalan Iskandar Muda. Dalam sidak, Bobi mengaku ingin memastikan kegiatan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan berjalan normal. Dalam kunjungannya, Wali Kota Medan Bobi berinteraksi dengan warga yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Bobi ingin memastikan kinerja pelayanan aparatur sipil negara sudah terlaksana dengan maksimal, prosedural, dan humanis terhadap masyarakat. Dalam kunjungannya, tingkatan kehadiran aparatur sipil negara turut menjadi fokus perhatian Wali Kota Medan. Dalam keterangannya, Wali Kota Medan Bobi menegaskan agar jajaran Kepala Dinas Pemerintah Kota Medan mampu memberikan sanksi terhadap ASN yang bolos pada hari pertama kerja pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Terkait arahan tersebut, Bobi tidak ingin berkomitmen terhadap dalih apapun oleh aparatur sipil negara untuk bolos kerja. Beranjak dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Wali Kota Medan Bobi Nasution melanjutkan sidak ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Jalan Abdul Haris Nasution. Setibanya di ruangan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kota Medan, Wali Kota Medan Bobi menemui banyak berkas milik pemohon perizinan yang menumpuk. Atas temuan itu, Bobi memerintahkan jajaran dinas terkait segera menyelesaikan dalam waktu cepat. Pelayanan prima diharapkan dapat membantu masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik untuk kemajuan Kota Medan. Dalam sidak tersebut, Wali Kota Medan meminta Kepala Dinas untuk mendata identitas aparatur sipil negara yang tidak hadir pada hari pertama kerja pasca Idul Fitri dan diserahkan ke kantor Wali Kota Medan. Terkait pelayanan, Bobi Nasution menginstruksikan agar Kepala Dinas mempercepat administrasi permohonan izin mendirikan bangunan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengaku sering menerima keluhan masyarakat terkait proses administrasi permohonan izin mendirikan bangunan yang terkesan lambat. Untuk menganurisasi proses kerja Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu agar lebih maksimal, petugas bagian rekomendasi dari Dinas Perkim akan ditempatkan di kantor layanan Satu Pintu tersebut. Ya,
Ini kita baru sama-sama selesai libur Lebaran. Tentunya kita ingin sekali di hari pertama ini pelayanan publik, pelayanan ke masyarakat yang secara langsung bertemu masyarakat, secara langsung mengurusi data-data, surat menyurat ke masyarakat. Ini harus optimal. Dan tadi pagi ke Duscapil saya datang di atas jam 8 karena saya pernah dulu awal-awal saya datang di bawah jam 8. Alasannya yang belum ada isinya karena belum jam 8 Pak katanya. Nah ini saya datang di atas jam 8. Tadi alhamdulillah pos tempat-tempatnya sudah terisi semua, sudah masuk semua. Pelayanannya juga sudah baik, tadi saya tanya masyarakat. Dan di tempat kedua di PTSP, nah ini yang banyak sekali masyarakat, pelaku-pelaku usaha mempertanyakan, mempermasalahkan, biasanya salah satunya itu izin IMB-nya, IMB yang sangat lama. Nah per hari ini ya Pak ya, per hari ini IMB yang selama ini ngurus dari PTSP, menunggu rekomendasi dari Tata Ruang, Perkim. Nah ini sudah saya gabungkan, saya minta digabungkan, jadi PTSP sudah benar-benar semua, tidak ada lagi PTSP nunggu rekomendasi dari Perkim. Perkimnya pindah ke sini saya bilang, bagian maksudnya pindah ke sini. Jadi tadi saya cek kesiapannya, bagaimana kesiapannya biar bisa lebih cepat. Saya minta itu di bawah 21 hari IMB sudah selesai dan tak ada biaya kecuali retribusi ya, retribusi yang tertera di suratnya itu. Selain itu tidak ada biaya. Saya pastikan, saya ingatkan ke jajaran di PTSP, jangan pernah ada minta-minta, jangan pernah ada biaya IMB selain retribusi yang diwajibkan. Adapun sidak yang dilakukan Bobi karena dua dinas tersebut merupakan sentra layanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain memastikan tingkat kehadiran pegawai, Bobi ingin memastikan layanan publik berjalan maksimal atau ditemui kendala sehingga dapat dilakukan evaluasi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Tanakaro tangkap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian Yoga, warga desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Motif pelaku membunuh korban dikarenakan tidak terima anaknya dianiaya oleh korban. Satuan Reskrim Polres Tanakaro menangkap Abram Sitepu, pelaku penikaman terhadap Yoga, warga desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo pada bagian paha sebelah kirinya. Motif pelaku melakukan penikaman dikarenakan korban bersama dengan rekannya melakukan penganiayaan terhadap anak pelaku. Penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Toga terjadi di lokasi usaha pelaku di desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 25 April 2021 lalu. Menurut Kaur bin Ops Satreskrim Polres Tanakaro, korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Namun karena luka yang dialami korban serius sehingga korban meninggal dunia. Mengganggu usaha tempat bahwasanya Polres Tanakaro telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Ya, tersangka Abram Sitepu ini menikam dengan pisau ini barang buktinya ke arah paha sebelah kiri korban Yoga Wijayanta. Dan setelah itu korban Wijayanta dibawa ke rumah sakit. Namun oleh salah satu rumah sakit di Kabanjai merujuk ke Medan karena mendapat korban ini mengalami luka yang serius di bagian paha. Nah, setelah 3 hari korban Yoga Wijayanta sendiri ini mendapat perawatan, ternyata nyawa si korban Yoga Wijayanta ini tidak tertolong. Ya, kalau yang 351 ini perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Ya, termasuk juga 355 ini melakukan penganiayaan yang menyebabkan juga matinya orang lain, ya, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama barang bukti sebilah pisau diamankan di Polres Tanakaro untuk kepentingan penyidikan.
Pelaku terancam pasal 351 ayat 3 KUH Pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Pancaputra Simanjuntak, dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin melakukan inspeksi mendadak ke lokasi wisata di Kota Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Inspeksi bertujuan untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan di kawasan objek wisata. Guna pencegahan penyebaran COVID-19 di kawasan objek wisata agar tidak berpotensi menjadi klaster baru virus corona, Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Pancaputra dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin melakukan kunjungan ke objek wisata Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Kawasan wisata alam Brastagi merupakan ikonik wisata di Provinsi Sumatera Utara dan selalu ramai pada musim libur nasional seperti Hari Raya Idul Fitri. Kapolda Sumatera Utara dan Panglima Kodam tiba ke objek wisata Brastagi dengan menumpangi helikopter kedinasan Polda Sumatera Utara. Tinjauan dimulai dari kawasan wisata hiburan Funland yang dikelola manajemen hotel di Brastagi. Dalam tinjauan langsung, petinggi Polri dan TNI di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Utara ini fokus pada tingkat keramaian pengunjung yang selanjutnya disesuaikan dengan kapasitas yang ditentukan. Kepatuhan pengunjung dalam menggunakan masker turut menjadi perhatian petugas. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumatera Utara dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para pelaku usaha agar mendukung program pemutusan penyebaran COVID-19. Pengusaha ditegaskan agar mematuhi penyesuaian kapasitas pengunjung hanya 50% dari daya tampung dalam kondisi non-pandemi. Hari ini saya dengan Pangdam 1 Bukit Barisan datang ke tempat lokasi wisata Niki ini untuk memastikan dan melihat secara langsung bagaimana masyarakat menikmati hari liburnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya dari pengamatan yang kami lakukan sampai saat ini, kegiatan di tempat wisata ini tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengingatkan masyarakat pengunjungnya untuk selalu jaga itu. Supaya apa? Supaya semua bisa berjalan, baik itu kegiatan ekonomi maupun upaya kita untuk menekan COVID. Untuk itu, saya berharap teman-teman para pengusaha, pengelola tempat wisata tetap perhatikan protokol kesehatan dan ingatkan masyarakat untuk tetap menjaga itu. Kembali himbauan kita ke masyarakatnya seperti apa ini? Ya, himbauan kami kepada masyarakat tetap menjalankan kegiatan aktivitasnya sebagaimana biasanya, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang merasa tidak enak badan dan kurang baik, maka tidak usah melakukan perjalanan. Kemudian yang merasa pengelola tempat wisata yang melihat bahwa sesuai dengan ketentuan sudah tidak lagi memenuhi ketentuan, maka jangan dibuka lagi tempat wisatanya, seperti itu. Ini harus kita kelola seimbang supaya bisa semua berjalan dengan baik. Demikian. Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyampaikan agar masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar memutus mata rantai penyebaran virus corona. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin mengunjungi Polres Labuan Batu. Keduanya meninjau pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2021 dengan melakukan pengecekan personel yang bertugas di pos penyekatan dan pemeriksaan perbatasan antara Provinsi Sumut dengan Riau. Guna memastikan petugas penyekatan di pos antar provinsi berjalan optimal, Kapolda dan Pangdam langsung melakukan peninjauan secara langsung di pos 1 Torgamba, Seibeluhur, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara.
Dalam pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2021 sejak 6 Mei 2021, sedikitnya 1.900 kendaraan masuk dari Riau ke Sumatera Utara dan 185 diantaranya diperintahkan untuk melakukan putar balik karena terindikasi berupaya untuk mudik. Selain itu, selama 10 hari pelaksanaan operasi Ketupat Toba, terdapat 28 orang yang diminta menjalani pemeriksaan antigen rapid test COVID-19 dengan hasil 1 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan langsung ditangani. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak berharap kedatangannya bersama Pangdam dapat menambah semangat personel yang bertugas di pos penyekatan dalam pengimbauan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, diimbau untuk melengkapi surat keterangan kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas. Saya bersama Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, hari ini sore ini kita datang ke pos pengamanan penyekatan antar provinsi, ya, Polda Sumatera Utara dengan Polda Kepri Riau. Nah, kita memastikan bersama Pangdam apakah anak-anak sudah melaksanakan tugas penyekatan di sini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah sudah menghimbau dan menyampaikan bahwa untuk masyarakat yang mudik nanti wajib dilengkapi dengan surat swab antigen. Itu sudah diarahkan berdasarkan keputusan Menteri, dan ini mohon ditaati oleh seluruh masyarakat yang nanti akan kembali melaksanakan mudik. Saya berharap di tempat pos penyekatan ini dipastikan semua masyarakat yang akan kembali ke arah Jakarta atau ke arah Jawa itu dalam keadaan sehat. Sejauh ini semua berjalan dengan baik, ya. Kemarin kita sudah laksanakan beberapa kali tes swab di tempat ini, dan memang pada kenyataannya ditemukan masih ada masyarakat yang positif atau reaktif dari hasil pemeriksaan itu. Dan kepada masyarakat kami himbau untuk tidak melaksanakan perjalanan kalau tidak sehat, dan lengkapilah diri Anda dengan surat kesehatan atau surat pemeriksaan swab. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.